negatif. Berbeda nanti dengan kalimat ajal, karena biasanya kalimat ajala dengan kalimat sariyah. Atau cekap ini kenapa itu rasa ini cekap lah. Ya, mengaku orang wajib tapi jantan ya kalimat saro itu ya, kadang-kadang suka mengandung arti sama dengan kalimat ajaran. Upami saro itu biasanya berkonotasi kepada sesuatu yang sifatnya positif. Seperti di wasal ila maghfirah. Jadi kita disuruh untuk berjalan. Kita disuruh untuk terus melangkah di dalam apa? Di dalam maghfirah, menghadap atau mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Upami kalimat ajaran biasanya itu konotasinya kepada sesuatu yang sifatnya negatif ajarannya. Seperti di dalam Al-Qur'an dikatakan inna insana khuliqa min ajalin, bahwa sifat dari manusia itu suka tergesa-gesa. Artinya ketika misalnya seorang manusia itu ya, oleh Allah Subhanahu wa taala diciptakan dengan sifat yang tergesa-gesa, maka di situ yang menjadi pokok ketergesa-gesaan itu adalah ujian atau godaan dari setan. Tapi kalau asal atau misal ini maknanya adalah sesuai sifatnya positif, berjalan terus dengan tidak lelah, tidak berhenti untuk sampai kepada maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian para ulama di sini mengartikan seperti Imam Ar-Razi mengartikan kalimat maghfirah itu adalah dengan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Kemudian kalau Ibnu Abbas mengartikan maghfirah wal jannah itu atau maghfirah dengan jannah itu adalah al-Islam. Jadi artinya ketika seseorang itu dia sudah mengaku sebagai orang yang beriman, maka hendaklah dia itu menjalankan apa yang ada di dalam hukum Islam. Kita Ibnu Abbas. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengartikan bahwa maghfirah itu mengandung arti adalah amrun syar'i, harus itu perintah-perintahnya yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga ketika seseorang itu sudah melaksanakan setiap perintah yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka hakikatnya orang tersebut sudah mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Utsman bin Affan mengartikan maghfirah itu adalah sebagai al-ikhlas, ikhlas bersih ya. Melaksanakan apa ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sebenarnya keterangan berkenaan dengan makna dari al-maghfirah menurut para sahabat. Enak kurang tinggal dari segi bahasa yang disebut dengan maghfirah apa? Maghfirah kan kalimat kata Nabi asalnya dari kalimat ghafar. Para ulama banyak mengartikan kalimat ghafar itu arti semakna dengan al-mighfar. Al-mighfar itu harus aku lakukan ulama baju besi ya. Yang manfaat kata Nabi baju besi itu untuk apa? Yaitu untuk melindungi seseorang ketika berperang supaya tidak terkena oleh musuh. Yang tumbang kata Nabi itu senjata tersebut al-maghfirah. Surah Ibnu Manzur yang disebut dengan maghfirah itu adalah tagtiyatul wasyakr. Yang harusnya surah Ibnu Manzur yang disebut dengan maghfirah itu adalah menyelimuti atau Nabi menutupi. Ketika ada seseorang yang dia itu sedang berselimut ya, atau menutupi sesuatu, maka hakikatnya dia itu adalah sedang atau dikatakan ya al-mighfar. Kemudian Al-Rafiq Al-Asbahani mengartikan yang dimaksud dengan maghfirah itu adalah wa an yasuna abda min an yamassahu al-dan. Yang dimaksud dengan maghfirah itu menurut Imam Al-Rafiq bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga seorang hamba dari yamassahul adan, dari dikenai oleh azab. Kata makna dari al-maghfirah. Kadang-kadang kalau kita melihat di dalam Al-Quran ada juga yang semakna dengan al-maghfirah, yaitu dengan kalimat al-afu. Nah nanti para ulama mengartikan ada perbedaan dari kalimat maghfirah dengan kalimat al-afu. Upamanya al-afu, itu maaf dari Allah Subhanahu wa taala, dan maafnya itu langsung dihapus, tidak ditulis di dalam kitab catatan amal kita. Ya. Jadi ketika ada seseorang sudah mendapatkan al-afu dari Allah Subhanahu
kesalahan-kesalahan itu dihapus dan tidak ditulis di dalam kitab tulisan catatan amalnya. Tapi kalau maghfirah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi catatan itu masih ada di dalam kitab catatan amalnya. Maka para ulama banyak yang mengatakan bahwa al-fuqul itu derajatnya lebih tinggi daripada amal. Nah, sejalan dengan yang tadi diungkapkan ya, bahwa ketika misalnya seseorang itu melaksanakan satu amal, ya, maka tentu saja dari setiap amal yang dilakukan oleh seorang yang dia mengaku beriman, sudah pasti Allah Subhanahu wa taala itu akan menetapkan ganjaran. Tapi para ulama berpendapat bahwa setiap amal dan ganjaran itu belum tentu bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Makanya kan tema kita hari ini adalah maghfirah dengan membukakan pintu surga. Ya. Apa kaitannya dengan itu? Ada sebuah hadis, ini saya yakin hadisnya ibu itu sudah kenal sebenarnya. Layad ya ahadun minkum amalu walakin bimaghfirah. Jadi Rasulullah SAW mengatakan tidak akan bisa masuk surga seseorang kecuali dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kalau kita melihat dari hadis tersebut seolah-olah ada satu kesimpulan bahwa untuk apa kita melakukan satu amal, untuk apa kita beramal, atau nanti pada akhirnya ketika kita masuk surga itu tergantung dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah atau rahmat. Ibnu Hajar al-Asqalani memberikan satu gambarannya. Jadi menurut beliau salah hadis dari tadi itu mengandung 3 pemahaman. Yang pertama kata beliau, makna dari ungkapan tadi itu adalah Allah memberikan taufik kepada seseorang ketika dia akan beramal. Jadi lalu misalnya kurang masukin agar tanpa ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang itu mau wujud karena amal. Maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, makna dari hadis tadi yang pertama adalah Allah menurunkan taufik kepada orang. Kemudian yang kedua kata Ibnu Hajar al-Asqalani adalah ketika seseorang itu sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hak dari hamba tersebut untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana gambarannya ketika ada seorang budak, ya, kemudian dia bekerja, maka sudah sepantasnya majikan itu memberikan imbalan. Dan sebaliknya ketika ada seorang budak, dia tidak bekerja, kemudian dia langsung meminta imbalan, kita tidak bisa seperti itu. Maka mana yang kedua dari hadis itu kata Ibnu Hajar al-Asqalani adalah ketika kita sudah taat kepada aturan Allah dan Rasulnya, maka menjadi hak kita itu untuk menerima rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna yang ketiga dari hadis itu, ya, kata Ibnu Hajar al-Asqalani adalah memang betul surga itu atau seseorang masuk surga itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mencemburama bahasa itu hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti amal seseorang itu menentukan pada tingkat derajat mana dia akan ada di surga. Ya, jadi ada maghfirah Allah yang diberikan kepada seorang hamba, kemudian dia masuk surga. Tetap saja nanti pada bagian surga mana dia itu akan menempatkan. Surga itu kan ada 8 pintu, ya, kemudian masing-masing memiliki 100 tingkatan. Ya. Jadi pada tingkatan yang mana kita nanti akan menetap di situ tergantung dari amal yang sudah kita buat ketika ini. Itu ya gambarannya menurut Ibnu Hajar al-Asqalani. Jadi, ya, bagaimana kalau kita misalnya nanti ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan maghfirah, maka tidak ada lain kecuali kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul. Saya pun tidak akan berbicara tentang misalnya sekarang apa saja yang bisa membuat datangnya maghfirah dan terbukanya pintu surga. Tapi saya akan langsung kepada hadis yang ini. Ya, karena ini nanti ada kaitannya dengan maghfirah dan pintu surga. Ibu-ibu kalau yang sering membuka kitab ini ada di dalam kitab Imam Muslim dalam bab birri wasilah. Ya. Jadi di dalam bab birri wasilah Imam Muslim menyimpan satu hadis dengan judul bab nahi an-syahna'i wa tahajjud. Jadi bab dilarangnya asyahna'i wa tahajjud. Yang dimaksud dengan an-nahi di sini artinya adalah larangan
yang disebut dengan asyana itu para ulama mengartikan sebagai al-baghdhu atau adalah artinya adalah saling marah-marahi, al-ghadab. Nah, Bu, kita sekarang lihat dulu ya. Yang dimaksud dengan al-ghadab itu apa? Para ahli mengungkapkan bahwa ketika seseorang itu marah biasanya berasal dari sesuatu yang memang tidak disukai. Kalau misalnya kita mendengar atau melihat orang lain melakukan atau bicara sesuatu, kemudian hal tersebut tidak sesuai dengan hati nurani kita, maka kita akan timbul yang disebut dengan al-ghadab atau api marah. Para ahli mengungkapkan bahwa sikap ghadab itu tidak bisa hilang dari manusia. Sebab apa? Ghadab itu merupakan salah satu fitrah dari manusia. Di muadzah ini seperti kata Ibnu Hibban yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan marah kata Nabi ghadab itu mustahil bisa hilang pada diri seorang hamba. Hanya saja nanti yang disebut dengan mungkin itu wajib hukumnya ketika dia marah, maka dia harus bisa bagaimana marah tersebut akan menjadikan rahmat Allah untuk yang bersangkutan. Jadi lamun hamba kata lain menyebabkan murka Allah, tetapi menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Al-Khattabi mengungkapkan bagaimana supaya marah tersebut tidak menjadi murka untuk orang yang marah itu. Maka beliau mengatakan ketika kita marah, agar supaya marah tersebut menjadi rahmat untuk kita, maka jangan sekali-kali kita melanjutkan kemarahan kita itu dengan apa yang diperintahkan oleh marah. Biasa dalam mengurangkan apa kan punya kahayangan apa sok ya, ungkapkan ini, ungkapkan itu. Dan nanti bisa saja kita mendengar apa sok tengge dan lain sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan perintah dari marah. Jadi kata Imam Al-Khattabi, ya, boleh ada marah di dalam diri kita, tetapi jangan sampai marah tersebut oleh kita diikuti dengan apa yang diperintahkan oleh marah. Kemudian ulama yang lain mengartikan biasanya marah itu timbul dari apa? Dari sifat al-kibir atau nabi mencemooh sombong. Nah, ada ulama yang mengatakan seperti ini. Salah satu ciri dari orang yang sombong itu cenah mungkin. Nah, kalau saeutik kasih hidup seperti biasa nama turun naik kalau dan itu merupakan salah satu ciri dari orang yang sombong. Ya makanya seperti tadi ya, bagaimana supaya kita itu bisa meminimalisir marah tersebut. Yang marah yang tadinya nanti akan mengundang azab Allah, tetapi bisa menjadi rahmat ketika kita bisa menahannya. Dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 133 tadi yang dibacakan ya, ada satu bagian yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diungkapkan untuk orang-orang yang akan mendapatkan rahmat itu yaitu wal kadhibina wa afina 'anil nas. Al-ghaib itu harusnya usul para ulama maka dibina itu ketika marah dia tidak memperlihatkan ghaib. Jadi lamun misalnya ada yang marah kemudian diperlihatkan dengan raut muka yang itu bau, kemudian misalnya tidak omongan anak keluar kata-kata yang menyakitkan, maka itu bukan wal kadhibina ghaib. Tapi orang yang bisa menahan marah seperti yang diungkapkan dalam surat Al-Imran 133 itu, jangankan dia melakukan satu tindakan, di dalam raut mukanya saja tidak tertulis bahwa dia sedang marah. Maka kan itu naget tadi kan pasal bilang bangkir tergampang. Ketika kita dalam kondisi marah kemudian menyembunyikan marah kita sehingga orangnya berkesimpulan kita tidak marah. Mata keset. Rasulullah SAW memberikan satu gambarannya ketika kita marah, ya, maka kita disunahkan untuk mengucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebab apa? Kata Rasulullah SAW, yang tadi diungkapkan bahwa marah itu merupakan sifat dasar manusia, lamun geus diucapkeun, lamun geus diberikan satu amal, maka itu mesti digunakan ku setan. Maka cara menghilangkannya itu salah satu dengan mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, boleh duduk ya atau berbaring. Tapi lamun misalnya ketika kita marah kemudian mengambil air wudhu, ternyata hadisnya itu diperdebatkan oleh para ulama kesohihan. Dan kami amal boleh kita mengucapkan kalimat tadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau misalnya melihat gambaran dari hadis yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW tadi,
Bu, artinya memaafkan itu sesuatu yang luar biasa. Jadi Bu, yang disebut dengan memaafkan itu sesana di hati. Namun kurang masih ingat, ya, apalagi sampai ada keinginan kita untuk balas dendam, kita berarti kita belum memaafkan. Biasanya ketika kita marah sama seseorang, terus cicingnya di otak teh, kemudian hati oke sama, unggal pagi unggal kahudang dia. Makanya di sini ya, di dalam judul bab ini babun nah dilarang kita itu asyarna saling benci membenci. Dua di sini. Yang kedua adalah tahajud, saling mendiamkan tahajud. Ibnu Al-Asfahani mengungkapkan yang disebut dengan tahajudnya adalah mufaraqatul insani bi ghairihi. Jadi mufaraqatu itu harus memisahkan antara satu dengan yang lain. Ima bi qalbi, ima bi lisani, ima bi badan. Jadi mufaraqatulnya itu memisahkan itu bisa dengan hatinya, bisa dengan badannya, bisa juga dengan lisan. Contoh kalau dengan qalbu misalnya, yang biasanya kita itu suka mendoakan, ya, ketika kita ingat itu ada rasa rindu. Nah, suatu waktu ketika kita misalnya ada masalah dengan orang tersebut, jangankan kita itu rindu, jangan mendoakan Allah bedeng secara qalbu seperti itu. Kalau secara lisan, biasanya ibu tetapah assalamualaikum cipika-cipik kita tahu tidak ada yang seperti itu. Sebab apa? Sebab saya sedang tidak suka kepada orang. Biasanya ibu tegal lecok ngobrol sama tetangga kadang aku jempling. Ditambahkan tadi kalau tahajud secara badan teh kumaha? Yang tadinya ibunya kalau ngaji teh ku parende, tah aya namaku ngiji di sisi itu, ngiji di sisi. Sebab apa? Sebab saya sedang tidak suka dengan orang. Dia ada sesuatu di dalam hatinya. Nah, jadi gambarnya seperti tadi. Mentahajuri itu bisa dengan qalbunya, bisa dengan lisannya, bisa dengan ya berdirinya, badannya. Dan yang paling aneh orang itu di dalam misalnya urusan kita beribadah, ketika kita sholat, parende sholat berjamaah, hebat-hebat ayat hati jelma, gertegenah ya ketika sholat. Nu biasa tuh parende yang sholat berjamaah kita, rata-rata kurang teker pabalut-balut pindah masjid. Ya, karena kan biasanya begini Bu, ketika kita sedang benci kepada seseorang, kita bukan kita ngarepet. Anaknya dipikang ewa, salakina dipikang ewa, indung bapaknya dipikang ewa, sobat taunya dipikang ewa. Malah yang lebih tragisnya itu sendal taunya dipikang ewa. Ibu menangkat ke masjid, ada sebelah ibu kan dileyek, itu lagi di kotoran. Anak sedang tidak suka. Ya, tetapi mana itu sanes kabar keluar sama intinya dengan orang di rumah, dengan siapa saja, dengan sesama mungkin. Begitu gambaran dari pemahaman hadis. Nah, di dalam hadis yang sama dalam bab yang sama Rasulullah SAW mengatakan la yahillu muslimin an anjuru aku qaum salasati la yang takiyanya fayuhidu ada wa yuhidu ada wa khairuhum man yabda'una bisalam. Ya. Rasulullah SAW layak berarti tidak halal. Ya. An-ajuru aku salah satunya diberikan satu batasan. Untuk apa? Untuk mengakomodir marah tadi. Marah boleh, tetapi apa? Tidak halal ketika kita saling memarahi lebih dari tiga. Artinya sah-sah saja. Ketika kita bisa memiliki rasa marah, tidak suka, benci kepada seseorang akibat ucapan dan perilakunya, tapi batasi oleh kita menjadi tidak. Imam An-Nawawi mengatakan kenapa dikatakan 3 hari? Karena 3 hari itu diibaratkan sudah cukup ketika seseorang itu memiliki rasa marah. Hari pertama buker gunung, buker puncak-puncak. Hari kedua buker gunung, nah hari ketiga itu diupayakan sudah menurun lagi apa? Jadi terkait lagi-lagi itu. Nanti bukti dari bahwa kita itu sedang marah dengan seseorang, ya takiya payu ada wayu lamun papa sekali bagian itu tuh digigatkannya dia urangnya pada kawal mau kaya kayak bukti berat tapi lamun kurang kan jalan biasa pak dengeurna kadinya bakal papa jeung jelema berkurang di bisa lewat antum anu kulilih mah antara dia sedang ada suka kepada orang nah hebat aja nah itu yang disebut dengan tahajud.
Kalau kita melihat di dalam Al-Quran, di dalam hadis apa ada tidak? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah menggambarkan bahwa tahajud itu pernah dilakukan atau pernah oleh Allah Subhanahu Wa Taala diberikan satu gambaran yang bolehnya seseorang mentahajudi kepada orang lain. Di Nasrat An-Nisa ayat 24, ya. Di situ Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan wajibuna bimadoji. Jadi kalimat tersebut adalah sebagai satu ungkapan dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang suami ketika istrinya itu melakukan khusus tempo dorakan dan mencari, maka ada tahap-tahap ketika memberikan didikan kepada istri. Yang pertama diberikan nasihat, yang kedua ketika tidak mempan baru wajibuna bimadoji, dijauhkan dari tempat itu. Ibnu Katsir mengungkapkan yang disebut dengan wajibuna bimadoji itu sama sekali tepat. Apalagi misalnya suami yang menyuruh istri untuk pulang ke rumah orang tuanya, atau suami nakalaika fasroda, ya. Tetapi yang disebut wajibuna bimadoji dalam dina hiji kamar, istri namun dina luhur rajak tah carogena lalu ngapar atau kembali ke cecak mama anak bapak di luhur tidak, tapi suami yang pindah ke bawah. Nanti istri yang cerdas itu akan bertanya, biasanya cara tempo ketika sebelum tidur ngobrol dulu, lain sebagainya. Pada malam itu lesnya orang malam belakang kita, maka kita harus bertanya ada apa. Kalau ada kesalahan kita, nah memang ternyata suami kita ngali pulau kan tahan. Tapi tetap saja kata para ulama, ketika misalnya berlaku seperti itu, tetap mainkan hadis tadi, suami tidak boleh membiarkan istrinya melebih dari 3 hari. Jadi ibu lalu ibadah dan bapak kalau lihat kita baca hadis tadi. Pak ini haram hukumnya mendiamkan ibu melebihi dari 3 hari. Jadi di situ adalah satu upaya dari Allah Subhanahu Wa Taala ketika seorang istri melakukan khusus kepada seorang suami. Kemudian di dalam surat Al-Qur'an ayat 30, ya, nanti di yaumul qiyamah Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Robi, ini umati, kata betul surat Al-Qur'an film Rasulullah masuk Inna umati, ya, yarjuna bukan Al-Furqan ayat 30. Pokoknya aku ini ayat tadi seperti nanti Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rabbi, Inna umati, sesungguhnya umatku itu telah mentahajuri Al-Quran. Kira malunya surat Al-Quran ayat 20. Imam Al-Qasimi mengungkapkan yang dimaksud dengan mentahajuri Al-Quran itu satu tidak membaca. Jadi jika Rasulullah SAW mengadu Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu dalam pengaduannya itu mengadukan bahwa umatnya tidak mau membaca Al-Quran. Yang kedua, dia mau membaca Al-Quran tetapi tidak mau mengamalkan apa yang ada isi di dalam Al-Quran. Yang ketiga, dia membaca, dia memahami maknanya tetapi tidak mau mengamalkan dan tidak mau taat ke dalam isi yang ada di dalam Al-Quran. Contoh misalnya punang ayana di dalam urusan waris seorang umat Islam, ya, ketika misalnya membagikan tirkah itu karena dikhawatirkan terjadi percekcokan kemudian antara putra-putranya, maka biasanya mereka membagikan itu sama rata antara laki-laki dengan perempuan. Kalau sudah seperti itu, maka sudah barang tentu itu menyalahi dari apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tadi ini kalau Saul tadi Utsman bin Affan yang disebut dengan orang yang akan mendapatkan maghfirah itu adalah orang yang taat kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ketika sudah taat, maka menjadi hak kita akan untuk mendapatkan maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus punya, kayak ini beberapa hadis Rasulullah SAW begitu. Ada beberapa kejadian yang di situ Rasulullah SAW pernah mentahajudi para sahabat dalam peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk dilaksanakan pada tahun ke-9 Hijriah. Itu bertepatan dengan waktu musim paceklik di Madinah, tetapi bersamaan dengan akan musim memetik kurma. Jadi di situ ada 3 sahabat. Yang 3 sahabat tersebut tidak pernah absen ketika mereka melaksanakan. Jadi
namun Rasul perang miring awal. Tapi saat itu ketika perang Tabuk dilaksanakan, yang 3 orang ini tidak mau atau tidak mengikuti perang bersama Rasul. 3 sahabat itu memilih namanya Ka'ab bin Malik, yang kedua Hilal bin Umayyah, yang ketiga Murrah bin Ar-Rabi'. 3 orang itu masih kena mencekur apa berkesenangan karena bukan kakek-kakek, bukan orang yang tidak mampu, tapi secara fisik mereka itu adalah orang yang mampu. Karena mereka biasa melaksanakan perang bersama Nabi, ketika Rasulullah SAW itu pergi untuk melaksanakan perang Tabuk, ditaruh ke sahabat sana. Alasan 3 orang tersebut tidak mau mengikuti perang. Kata sahabat yang lain kan cina Rasul pada nyusul. Jadi di dalam hadisnya diungkapkan Ka'ab bin Malik yang mengatakan begini, kami yang bertiga ini hendak melaksanakan perang bersama Nabi ketika perang Tabuk, tapi aneh cina ini musuhku tidak bisa ngalahkan. Ini untuk ujian seperti itu karena banyak tantangan kita korban di genteng dibanding ke musim baca. Jadi perang Tabuk perang yang sungguh luar biasa. Jadi digambarkan itu para ulama perang Tabuk bakal kurit-kurit akomodasi yang dimiliki oleh Rasulullah, unta saja dinaiki oleh 10 orang bergantian. Madinah dengan Tabuk kira-kira 800 km jaraknya. Jadi seorang naik turun seorang kan begitu. Dan nanti pun di dalam perang Tabuk ini kayaknya orang laga-lagaan bersama. Ada seorang munafik Yahudi Madinah ya, yang mana orang ini nanti akan menjadi tokoh utama di dalam surat Al-Mutaffifin, di dalam pembangunan Masjid Diron, kasih jelmanya tentunya. Kemudian juga di dalam perang Tabuk. Jadi perang Tabuk itu latar belakangnya adalah ketika ada seorang itu yang bernama Abu Juhana, atau kalau kunyahnya itu Abu Amin, dia tidak merasa senang dengan Rasulullah SAW ketika banyak pengikutnya dan sebagainya. Kemudian dia menyebarkan berita, jadi mengadu domba mentamis Rasulullah SAW dengan tentara Romawi. Dikatakan kepada Rasul bahwa tentara Romawi akan menyerang kepada Madinah. Tak tentara Romawi dia selalu seperti itu. Rasul terkena Romawi. Rasul berpikir ketika misalnya Romawi itu sumping datang ke Madinah, maka akan terjadi peperangan dan yang rugi itu adalah orang-orang Madinah. Maka untuk mengantisipasi itu dipapar Rasul kita kan kata, tapi tidak terjadi karena yang tidak jadi perang karena memang itu hanya berupa adu domba saja. Sebelum Rasulullah SAW pergi ke Tabuk, si Abu Juhana tetapi Abu Amir ini nolong kepada mukmin yang di Madinah saat itu mengimanatkan masih kada lemah untuk apa? Membuat masjid tandingan disebut Masjid Diron ya. Jadi cenaki pun cuma diharapkan kurang dan ada hese ke Masjid Nabi jauh kurang dia pun cenaki dulu ya. Maka banyak saat itu sahabat-sahabat yang keimanannya masih lemah mengikuti apa yang disarankan oleh Abu Juhana, ada mau itu masjid. Rasul pada angkat ke Madinah, datang orang-orang yang meminta kepada Nabi untuk apa? Untuk bisa sholat di Masjid Diron. Pinternya punya upaya itu apa? Sebagai satu orang pengakuan dari Nabi dari Rasul bahwa masjid itu pun boleh digunakan oleh Nabi. Angkat Rasul katakan 1 hari menjelang pulang pertama subuh kedua ayat atau lebih firman Allah. Wahyu Allah yang Rasul melarang untuk sholat di Masjid Diron itu dan Rasul menyuruh untuk membakar Masjid Diron. Ya tapi Al-Quran nanti si Abu Juhana termasuk yang disebutkan Wahyu Ibnu Taufik kita kasih eta. Lantaran si eta lamun meuli supaya minta tambahan lamun ngajual dikurangi. Jadi ibu gue kadang kayak biasa lamun meser buku saparapat can kasaanana. Ai meser buku saparapat tos itu kecil Pak tambahan. Aku bisa kasih kamu Nah, jadi Rasulullah SAW ketika pulang, yang 3 orang ini datang kepada Rasul meminta maaf, karena tidak bisa mengikuti perang Tabuk. Tapi Rasulullah SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Tidak memaafkan yang 3 orang ini. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasul untuk mendiamkan yang 3 orang tersebut. Tong ditanya, lamun nanya tong ditebalan, mun datang ke masjid tong pada nawar
artinya didiamkan selama 40 hari. Sebut biasa dibayangkan. Jangankan oleh setingkat Rasul, ibu ketua PCW diantar ke mampu perasaan. Langsung ya ketua PCW belum mikir, naros tadi jawab, ya Bu ya. Bertanya pun tidak, gitu ya. Apa perasaannya? Tidak akan enak. Tapi yang 3 orang itu tetap saja ke masjid. Sampai waktu 40 hari, sudah temporek naik serah hukuman Rasulullah SAW. Ternyata oleh Allah Subhanahu ditambah 10 hari lagi. Jadi genap menjadi 50 hari. Dan hebatnya 10 hari terakhir itu Rasulullah SAW menyuruh kepada istri dari 3 orang tersebut untuk kembali ke rumah orang tua masing-masing. Jadi nyali lagi tanpa ada istri selama 10 hari, genap 50 hari. Dengan hal semacam itu kita bisa menyimpulkan betapa berat hukuman kepada orang yang dia tidak ada ujur ketika akan melaksanakan perang, tapi dia tidak mau melaksanakan perang fisabilillah. Terus 50 liter wahyu Allah datang kepada orang tersebut, kemudian memaafkan apa yang telah dibuat oleh 3 orang. Daya aku dosa. Rasul pernah mentahajudnya, tapi langsung ditiru punya 50 hari. Maka kata para ulama itu khusus ya untuk Rasulullah SAW. Karena apa? Di situ nanti ada pembelajaran, menggambarkan betapa beratnya hukuman bagi orang yang tidak mau melaksanakan jihad fisabilillah padahal tidak ada unsur. Kalau ketua PC biasa begitu. Ketua PC kayu cenah baladan aya hadis Rasul tadi ngomong poe. Kata si buat kita mungkin Pak membayar bulan anggota. Terus baladan memang tidak bisa ada khusus untuk Rasulullah yang kita lagi baik, tahajud yang selanjutnya, ketika kita misalnya bernada, ya, kemudian nada tersebut bertentangan ya, dengan tadi hadis yang tadi, maka nada tersebut wajib oleh kita untuk ditinggalkan. Kejadian ini menimpa kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Jadi Siti Aisyah ketika Rasulullah SAW wafat, usianya ini masih remaja, masih seberapa? 18 tahun. Kami orang lain itu menyebar Islam, gitu. Jadi dari garis-garis. Rasul ketika wafat meninggalkan berapa istri? 9 istri. Rasul meninggalkan harta benda tidak. Di dalam sebuah hadis mengatakan ketika Rasul meninggal, ditinggalkan dan sepertiga dari wadah yang diisi dengan kurma. Mengurangi energi kosmos agar dia ya, sampai ter. Nah, sepertiga dari isi kosmos itu diisi oleh kurma dibagikan ke sahabatnya. Atau tos biasa kajudi kurang. Bagaimana kehidupan para istri dari janda dari Rasulullah SAW, termasuk Siti Aisyah. Siti Aisyah mengadakan sebidang tanah. Maka Siti Aisyah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sedikit demi sedikit menjual tanah. Pandita Sunda ada istilah kali bandana tetaran rada. Ternyata apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah itu katingali menjadi aroma yang namanya Abdullah bin Jubair bin Awam. Jadi Abdullah bin Jubair bin Awam ternyata putrati Asma nikah ka Jubair bin Awam, putrana Abdullah bin Jubair bin Awam. Jadi kado putrati namanya sarwa jeung bapak. Dia mengatakan la tahanna Aisyah wa jarhuna alaiha. Lamun Aisyah tidak berhenti menjual tanahnya itu, maka aku sendiri akan berbicara kepada Aisyah. Marukan Abdullah bin Jubair ucapannya tersebut tidak sampai ke telinga Aisyah. Pasti ayat maju. Maka Aisyah saat itu bernada kepada Allah Subhanahu wa taala, apa nadanya? La kalimat Jubair abada. Kuring mua deui ngomong ka Jubair selama-lamanya. Ya, itu kan berarti bernada. Ya. Setelah beberapa hari Jubair merasa bahwa uangnya ini sedang mendiamkan dirinya. Mencoba dia bertanya-tanya. Maka beliau datang kepada Aisyah kemudian meminta maaf. Tetapi Aisyah mengatakan tidak bisa karena saya sudah bernada. Maka Jubair membacakan hadis yang tadi, mencek orang tua, kapan aja hadis Nabi bahwa kita itu diharapkan untuk saling mendiamkan lebih dari 3 hari. Nangis Siti Aisyah ya. Untuk menebus nadanya itu Siti Aisyah memerdekakan 40 hamba sahayanya.
Lamun nasabah mendengar makan, namun lain satu memberikan makan kepada fakir miskin, memberikan pakaian. Kemudian apa lagi? Saum. Kami saum ini hadis. Kami memerdekakan anak saya memiliki hadis ditambahkan dengan terus saum 3 hari. Maka Aisyah mengatakan kuring cenah lamun karena negara kita ciri keras terpikirkan karena kata ubas. Lantaran kunyeri-nyeri hati eta kalakuan itu jadi lantaran cek ilmu tanah nyatana tanah kuring itu kemudian dipakai juga oleh kita untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, itu adalah bentuk-bentuk tahajud yang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW digambarkan di dalam Al-Qur'an dan dalam hadis. Nah, sekarang kita kepada hadis ya. Apa kaitannya dengan asyara tahajud dengan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala? Hadatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas Fima quri'a alaihi an Suhaili an Abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Nah, itu dengan dia Malik bin Anas bukan Anas bin Malik. Jadi dibalikkan dengan biasa tidak ada namanya punya. Yang Nabi cucu Nasari kayak udah jadi cucu Nasari cucu. Jadi Anas bin Malik, jadi Malik bin Anas. Namun nanti di dalam sejarah diungkapkan bahwa Anas bin Malik itu memiliki berapa istri? Sebenarnya istri Anas bin Malik. Anaknya itu berapa? Putranya 88 yang itu punya. Ada yang 98. Kemudian usia dari Anas bin Malik itu 110 tahun. Harusnya 88 putra itu senesti 4 istri. Tapi ya berganti-ganti, tapi tetap 4 jumlahnya. Dan nanti janda-janda dari Anas bin Malik sarana sejika janda-janda berani. Dek ungadi pira pasti menjadi janda yang kaya. Karena memang Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang didoakan oleh Rasul. 1 banyak harta, 2 banyak keturunannya, yang ketiga panjang umurnya. Tapi di urusan kelebat tanah surga tadi terkait itu Rasulullah sampai diberikan seperti itu. Anas bin Malik maka orang memiliki nama Bapak itu adalah yang meriwayatkan hadis, maka beliau termasuk Bapak yang kedua. Kurang lebih 2886 hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tapi orang memang kena hati-hati ketika melihat hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik nanti keadilan tersebut. Biasanya memang ada hadis-hadis yang sifatnya mutorib dan nanti jadi goncang. Seperti misalnya di urusan apakah Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillah atau Alhamdulillah. Satu waktu Anas bin Malik mengatakan bahwa Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi lain waktu ketika ditanya hilaf biji, apakah dari Bismillah atau Alhamdulillah? Anas bin Malik usuk-usuk benar. Dan nanti doa itu akan rutin doa itu adalah karena permintaan dari ibunya. Sabi ibu nama Anas bin Malik teh, saha ibu Anas bin Malik Ummu Sulaim. Ummu Sulaiman juga ke Rasul ya, supaya Anas bin Malik itu didoakan. Maka Rasul menerangkan yang dan nanti Anas bin Malik itu termasuk sahabat yang memegang rahasia Rasulullah SAW. Jadi sejumlah urusan rumah tangga Rasul itu ada di dalam rahasia yang dipegang oleh Anas bin Malik. Ya, an Malik bin Anas bima kuliah alaihi. Ya, bima seperti apa kuliah yang disampaikan alaihi kepadanya. An Suhaili dari Suhail, an Abihi dari bapaknya, an Abi Hurairah dan dari Abu Hurairah. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW berkata, Tubtahu abwabul jannah, tubtahu dibukakan abwab jamannya kami mufrodan baru, dibukakan pintu-pintu surga. Tiap apa? Yaumal isnaini wa yaumal khamis. Dibukakan pintu-pintu surga itu pada tiap hari Senin dan hari Kamis. Bayu baru dikuli akli ya. Jadi pada tiap hari Senin dan Kamis itu dibukakan pintu surga dan diturunkan maghfirah dikuli akli untuk setiap hamba. La yusriku bilai syai'an. Syaratnya satu, la yusriku bilai syai'an. Dia tidak sedang melaksanakan kemusyrikan.
bau sirik anu sifatnya ada, bau sirik anu sifatnya ada. Nanti ibu bisa melihat di dalam surat An-Nisa ini ayatnya sudah tenang ya. Innallaha la yaghfiru an yushrika bihi. Ya. Kemudian disebutkan di dalam ayat tersebut bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik. Mana dari kalimat dosa, tetapi Allah akan mengampuni dosa selain itu. Di dalam Fathul Majid diungkapkan bahwa innallaha la yaghfiru an yushrika bihi itu bukan dua golongan. Satu golongan yang musyrik secara akan disebut dengan musyrik kita Yahudi serta Nasrani. Mereka sudah pasti adalah termasuk orang-orang yang tidak akan diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah golongan-golongan yang menyembah berhala. Jadi ketika golongan ini sudah pasti oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan diampuni dosanya dan mereka yang menjadi penduduk neraka yang khalidina fiha. Kalimat maduna dari kalimat biasa dan Allah akan mengampuni dosa selain dari itu artinya dia bukan cakup dalam betulnya untuk umat Nabi Muhammad ketika melaksanakan disebut syirik kecil. Jadi anu disebut umat Nabi Muhammad namun muat ketika kagolong anu digolongan anu tadi teh. Tapi lamun umat Nabi Muhammad aya melaksanakan syirik-syirik anu leutik, lalu eta maduna dari kalimat dasar. Ketika misalnya dia sebelum dia wafat yang tidak tobat, maka sudah barang tentu ini akan ada perhitungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya Allah pun tidak akan memperhitungkan itu, maka itu adalah hak Allah untuk mengampuni orang. Seperti sekian sepuh-sepuh orang ataupun masih sekian yang seorang itu ngumpul sebetulnya tiap malam Jumat kalau misalnya apa untuk dia disimpan di dalam kata-kata. Mereka belum tahu ilmu menurut dasar terang. Maka besar kemungkinan yang seperti itu adalah masuk kepada maduna dari kalimatnya. Jadi bakal diampuni itu selain dari itu. Tapi lalu secara musyrik atau sudah intikoni atau kafir kitabi seperti Yahudi dan Nasrani, maka tidak ada ampun bagi mereka. Nah, jadi kembali lagi kepada hadisnya, dibukakan pintu surga tiap hari Senin dan Kamis dan diturunkan di kuli api ya, maghfirah kepada setiap hamba asal la yusyrik billahi syai'an. Ngait itu kan hadis anu awal tadi. Kenapa kita tidak boleh ya, mentahajudi seseorang lebih dari 3 harinya? Ini pada Senin dan Kamis dibukakan pintu surga dan diberikan maghfirah. Lamun kurang poe Senin dan Kamis dan ayat macam greget di batu, maka pintu surga tidak akan dibuka. Maghfirah mau diturunkan. Maka memang betul 3 hari. Lamun ibu misalnya jadi hati ke batu malam minggu, malam minggu artinya Salasa, malam Kristen suruh pacarnya. Ibu jadi hati Jumat, satu malam Kristen itu sudah harus Isra. Kita lanjutkan ya. Jadi dibukakan pintu surga itu tiap hari Senin dan hari Kamis. Fayuqal likuli abdi, diturunkan juga maghfirah untuk setiap hamba yang hamba tersebut sedang tidak melaksanakan kemusyrikan. Syai'an ila rajulan kanat bainahu wa bain Aisyah na'u. Dan untuk seorang yang dia dengan saudaranya tidak sedang saling memarahi. Jadi lamun ibu tahu malam Senin dan malam Kamis, dinten Senin dan dinten Kamis ibu keur babaeut ya. Puasa calonge, bojeng kapangan, jeung saha wae, jeung urang muslim padanya, maka moal kabagian maghfirah tidak akan dibukakan pintu surga yang 8. Lanjutkan. Fayuqalu anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Anziru hadaini hatta yastaliha. Saur Rasulullah saur Allah Subhanahu wa taala. Tingali heula. Ya. Lihat dulu keduanya. Lihat dulu keduanya sampai 3 kali. Artinya apa? Lamun di antara keduanya itu belum ada yang memulai untuk Islam, maka tidak akan turun maghfirah dan tidak akan dibukakan pintu surga. Mata beda dengan hadis tadi, wa khairu ma yabda'una bisalam. Nu
paling hadir ternyata orang yang pertama mengucapkan salam macam tete itu tahu isi. Tapi kadang-kadang dia orang masih punya dan itu membawa salah. Jadi kalau mereka payah kan atau orang yang mengangkat deh itu pada istilah pada orang Islam yang mana itu pada nggak berguru terkenal ya. Atau kita kehilangan panggilan dan tidak dibukakan pintu surga yang 8. Orang periode panggilan itu tadi ada asal kita ini masih terus dan menghalangi orang yang menyelimuti kita. Harusnya ada maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada perlindungan ketika kita akan melakukan kemaksiatan. Maka kan pantas punya kurang sholat dulu, maksiat jalan dan jika nama panggilan dan turun naeta bukan musuh disebut musuhna sama pengiru. Didukung oleh apa? Didukung oleh filosofi di dalam bahasa Sunda. Upadu merakulah maka bukan najis kulimah bulude pada berjalan. Kumatu aja, kumatu ini apa rencana hari Senin dan hari Kamis. Jangan kita tahu. Saudara Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan dulu lihat di antara keduanya siapa yang pertama akan atau memberikan Islam. Maka itulah yang disebut dengan orang yang berbeda. Pada ayat yang tinggi-tinggi itu teh bukan orang kasusnya apa riwayatnya nama ada sani Juhairul Harbin ada sana Jarir nyata ada sana Kutaibatu Musaini wa amanu abdata dobi an abdul azizi darawazi kilahuma an Suhair an Nabi ada nama sama Suhair di abihi di isnadi maliki nahwa hadisi wa an nabi hadisi darwadi tapi di hadis di darwadi masalah kusana tetapi ila tahajiwain. Jadi namun hadis tadi ya, jangan diturunkan maghfirah, jangan dibukakan pintu surga untuk orang-orang yang sedang yaitu saling memarahi, saling memberikan keji-mengkeji antara saudaranya. Di hadis ada riwayat Imam kalimat kepada orang yang dia sedang saling mendiamkan dia dengan jangan Jempling baik kata-kata dengan biasa itu apa ya, nah, ngaliku ayana hadis selanjutnya. Hadatsana Ibnu Abi Umar, hadatsana Sufyan an Muslim bin Abi Maryam an Abi Sa'id sami'a Aba Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi marwah tapi diangkat ya. Turodu amalu fi kulli yawmin khamisi wa isnaini. Kalimat turodu itu maknanya bisa diperlihatkan atau bisa atau diangkat. Jadi menurut hadis ini amal setiap orang itu akan dinaikkan pada tiap hari Senin dan hari Kamis. Ayeuna catatan eta tekan tiap 2 waktu punya malaikat tidak ada satupun amal kecuali dicatat oleh 2 malaikat. Nah, disetorkeun apa tiap hari Senin dan hari Kamis. Ya. Jadi catatan amal orang itu disimpan di lauh mahfuz dalam catatan itu. Nah, kata Bu, kali ke orang ngantukeun catatan tersebut disetorkan di kami, maka nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditetapkan apakah amal kita akan bikin kita itu disimpan di ilin atau disimpan di sijil. Upami ilin mah kata teh, teh 7 lapis di bumi tetapi di bawah arsy, tetapi upami sijil mah 7 lapis di bawah tanah. Upami ilin mah catatan orang-orang yang selalu melakukan kebaktian atau soleh. Upami sijil mah jelema-jelema udara ya. Jadi catatan amal itu disimpan di dalam as-sijil itu untuk orang-orang yang beramal. Turodu amalu bi kulli yawmin khamisin wa isnaini ya, diperlihatkan atau diangkat amal itu tiap hari Kamis dan hari Senin. Fayu'minullahu azza wa jalla. Nah, ini ada berbeda matan hadisnya ya dengan hadis yang di atas. Diturunkan maghfirah oleh Allah azza wa jalla fi dari kayu pada hari itu. Dikulit peringin untuk setiap perkara, la yusriku bila yusanya untuk orang-orang yang tidak sedang melaksanakan musyrik, ilam ya. Karena baina wa baina ahli syahna kecuali
dan dia sedang melaksanakan kan pabaeun-baeun teh saling marah-marah antara saudaranya. Fayuqulu arku hadaini hatta yastoliha arku hadaini hatta yastoliha. Maka di situ dikatakan arku tahan keduanya hatta yastoliha